Selamat datang di channel YouTube Gunawan Otomotif. Ini adalah all new Xenia mesin 1300 cc. Jenis tipenya adalah all new Xenia 13 XMT manual. Nah, untuk informasi awal, untuk tipe 13X itu ditawarkan dua pilihan tipe. Yang pertama itu adalah all new Xenia 13X manual dan all new Xenia 13X CVT atau transmisi matic. Nah, jenis transmisi maticnya menggunakan DCVT. Nah, untuk informasi harga, harga di Kota Makassar untuk yang saya review saat ini di depan saya, ini harganya all new Xenia 13X manual ini harga OTR Kota Makassar, Maros dan Goa itu harganya 206.100.000. Nah, untuk informasi di sini untuk yang versi all new Xenia 13X CVT itu harganya 221.400.000. Jadi ada selisih antara manual dan CVT itu selisihnya 15.300.000. Nah, mari kita ikuti saja ulasan review singkat saya dengan all new Xenia 13X manual ini. Panjang mobil ini secara keseluruhan itu dari depan sampai ke belakang itu 4 meter 39,5 cm. Lebih panjang 20,5 cm dari model Grand New Xenia sebelumnya. Kemudian lebar pijak roda atau jarak pijak roda antara ban kiri depan dan ban kanan depan ini 1 meter 51,5 cm. Lebih lebar 9 cm dari model sebelumnya. Nah, kemudian untuk lebar keseluruhan kendaraan ini, lebar keseluruhan diukur dari ujung terluar sampai dengan kiri kanan itu 1 meter 73 cm. Nah, dia lebih lebar, all new Xenia ini lebih lebar 7 cm dari model sebelumnya. Nah, kemudian tinggi mobilnya ini 1 meter 69 cm. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang Grand New Xenia sebelumnya, tinggi all new Xenia ini lebih rendah 0,5 cm atau 5 mm. Nah, kemudian untuk jarak pijak roda ban belakang kiri dan ban belakang kanan itu 1 meter 51 cm. Lebih lebar itu 7,5 cm dari model sebelumnya. Nah, kemudian adapun ground clearance mobil ini atau tinggi mobil ini dari tanah itu setinggi 19,5 cm. Kemudian radius putar minimum atau kemampuan mobil ini bermanuver putar kiri dan kanan satu kali putaran itu 4,9 meter. Nah, kemudian jarak sumbu roda atau wheelbase itu jarak antara roda depan ke roda belakang ini 2750 mm atau setara dengan 2 meter 75 cm. Nah, ini adalah gambaran dimensi panjang, lebar, tinggi dan jarak pijak roda dari all new Xenia 13X manual ini. Nah, kita coba masuk langsung di daerah depan kapnya landai, kemudian ada kacanya ini lebih luas. Lalu kalau kita lihat di sini spesifikasi mesinnya. Nah, untuk yang all new Xenia ini spesifikasi mesinnya ini menggunakan tipe mesin 1NRPE DHOAC Dual VVTi. Nah, DHOAC di sini adalah panjangan dari double overhead camshaft. Kemudian VVTi adalah jenis pengapian yang dipakai yaitu variable valve timing intelligence. Nah, mesin ini menghasilkan tenaga maksimum sebesar 97,9 PS pada RPM 6000 dan torsi maksimumnya yang dihasilkan itu sebesar 12,4 kg/meter pada RPM 4200 atau setara dengan 122 Newton meter pada RPM 4200. Nah, all new Xenia 13X MT manual ini menggunakan jenis penggerak roda depan atau front wheel drive. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini kapasitas silindernya itu secara spesifikasi itu 1329 cc. Nah, kemudian
Kita lihat di sini untuk posisi ruang kompartemen atau dapur pacunya memang lebih lebar, karena mungkin salah satu faktor adalah jarak pijak roda kiri dan kanan tadi yang bertambah. Untuk depan ini sekitar 9 cm, jadi total jarak pijak rodanya ini adalah 1 meter 51,5 cm. Nah, kemudian untuk jenis bahan bakar yang dipakai itu bensin tanpa timbal dan kapasitas tangkinya itu bisa diisi sampai dengan 43 liter. Lalu untuk sistem pembakaran, nah sistem pembakarannya ini menggunakan electric fuel injeksi. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, nah di sini ada yang ini di daerah sini, ini ada air intake di dalam, air intake. Jadi kalau misal kalian lewati genangan air, kalian pastikan betul bahwa kalian kenali posisi air intake untuk kendaraan kalian yang ada di sini. Nah, kemudian kita berpindah ke bagian grillnya. Nah, di bagian grill untuk all new Xenia, yang ini sekarang berwarna hitam glossy, Jadi seolah-olah warna chrome ini diganti menjadi warna hitam glossy untuk yang all new Xenia ini. Nah, warna hitam glossy ini di atas grillnya ini berwarna hitam, kontras sekali dengan logo Daihatsu yang berwarna silver chrome silau. Nah, kemudian di bawahnya ini ada grill tin upper. Jadi grillnya ini tipis di atas, kecil di atas, dan di bawah ini big lower, besar di bawah. Lalu di sini ada lubang-lubang yang dibuat lubang dan yang sebagian juga ditutup. Nah, ini tujuannya untuk mengalirkan udara luar masuk ke dalam kabin mesin, dan termasuk juga yang lubang di sini untuk mengalirkan udara luar masuk ke dalam untuk membantu kisi-kisi radiator agar proses pendinginan mesin dan radiator itu menjadi terbantu. Nah, pada grill bawah, pada bagian bawah grillnya ini ada dudukan plat. Di sini ada dudukan plat. Nah, kalau kita lihat di sini, kalian bisa lihat bahwa grill ini menjadi dua bagian karena desain dari bumper ini sendiri yang membuat grill ini harus berada pada posisi level 1 atas tin upper, dan di bawah ini adalah big lower. Jadi ini adalah nyambung sampai ke bagian sudut lampu kabut kiri dan kanan. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini untuk yang cover lampu kabutnya keren banget karena pada bagian atas besar, lalu pada bagian bawahnya ini runcing. Jadi nyatu sekali dengan desain bumper yang agak lekuk sisi kiri kanannya. Nah, kalian tinggal lihat, ini adalah dummy artinya kalian bisa ngisi untuk lampu kabutnya. Nah, kemudian untuk yang headlampnya, nah all new Terios hari ini semuanya menggunakan untuk yang tipe 13X manual ini praktis sudah menggunakan all LED semua lampunya, karena lampu kabutnya sudah belum ada, jadi masih dummy. Jadi praktis di sini sudah menggunakan all lampu untuk LED. Nah, LED sendiri adalah kepanjangan dari light emitting diode, light emitting diode. Nah, kelebihan dari jenis lampu LED nih, yang pertama itu cahayanya terang, kelihatan kalau dia dinyalakan ini agak luas, ruang dalamnya ini agak luas. Kemudian hemat akan daya listrik, dan pastinya lampu LED ini biasanya lebih tahan dan tidak menghasilkan panas yang berlebih. Nah, untuk yang lampu utama atau low beam ini berada pada area ini, kompartemen 1, kompartemen 2. Nah, di sini kalau kalian nyalain, ini adalah daerah untuk lampu utama. Nah, kalau yang di kompartemen 3 ini high beam atau lampu jauh. Nah, kalau yang di sini ini adalah lampu senja atau lampu kota, dan yang pada bagian dalam ini adalah lampu shine atau lampu belok kiri dan kanan. Nah, desain lampunya sendiri, kalau kalian lihat desain lampunya sendiri itu pipih. Jadi sangat kontras antara lampu utama kiri kanan dengan desain bumper yang tin upper. Nah, kalau kalian lihat antara lampu kiri kanan yang LED itu benar-benar kontras sekali dengan desain tin upper pada grill bagian atasnya. Nah,
Sekarang kita masuk di profil ban. Nah, All New Xenia ini menggunakan profil ban 185 per 65 ring 15. Nah, arti dari 185 itu yang pertama adalah 185 itu kalau saya bagi 10 itu artinya lebar telapak bannya ini 18,5 cm, dan kemudian tinggi dinding ban itu didapat dari 65% kali 18,5 cm. Kita dapatkan hasilnya tinggi dinding ban itu 12 cm. Nah, kemudian untuk yang velg, nah diameter velg itu sementara ini menggunakan satuan inch 5 itu ring 15 inch dari sini ke sini. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini untuk velgnya sendiri menggunakan 5 spok. Spok 1, spok 2, spok 3, spok 4, spok 5, dan diikat dengan baut yang kuat 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di sini ada logo Daihatsu di tengah, dan warna velgnya ini sepertinya dia berwarna raw gray gelap. Nah, kemudian di sini PCD-nya ini biasa orang sebut jarak antara baut yang satu dengan baut yang lainnya, PCD, pixel circle diameter. Nah, kemudian untuk yang sistem suspensi, nah saya bantu tunjukkan. Nah, untuk suspensi depan dia menggunakan tipe suspensi McPherson Strut didukung dengan perkeong. Nah, yang ini adalah perkeongnya, kemudian kiri kanan, belakang juga kiri kanan, dan untuk sistem pengereman sendiri dia menggunakan ventilated disc brake atau rem cakram di bagian depan. Jadi suspensinya tadi menggunakan McPherson Strut didukung dengan perkeong, dan untuk sistem pengereman menggunakan sistem pengereman ventilated disc brake. Nah, kemudian kita berpindah ke ban belakang. Nah, ban belakang ukuran profil ban dan velg sama 185 per 65 ring 15. Kemudian untuk suspensi belakang dia menggunakan torsion beam didukung dengan perkeong, dan untuk yang sistem pengereman belakang dia menggunakan drum leading and trailing atau rem tromol. Nah, salah satu kelebihan dari rem tromol ini yang pertama adalah perawatannya menjadi lebih mudah karena rem ini kan sifatnya tertutup, berbeda dengan rem cakram yang sifatnya terbuka. Nah, kemudian yang kedua yang saya ketahui bahwa rem tromol ini memang kuat dan tahan menahan beban yang berat. Nah, ini salah satu keunggulan dari jenis rem tromol atau drum leading and trailing. Nah, kemudian untuk yang rem parkir yang ada di posisi yang ada di dalam itu dia menggunakan mekanikal pada roda belakang atau mekanis pada roda belakang. Nah, sekarang kita bergeser naik ke kaca spion nih. Nah, kaca spionnya sendiri kaca spion bagian luar ini memang sekilas kalau menurut saya mirip bener dengan yang ada di Terios juga sih. Nah, kemudian di sini belum ada lampu seinnya, belum ada. Jadi yang untuk yang 1300 cc memang belum ada ciri utamanya, itu adalah dia belum ada lampu sein pada spion bagian luar. Nah, kemudian namun dia dilengkapi dengan electric mirror. Nah, untuk pengaturan kaca spion kiri kanan kita bisa menggunakan fitur electric mirror. Nah, kita bergeser di sini adalah ini adalah talang air atau door visor, talang air di pilar A, ini pilar A, lalu ke pilar B, nyambung ke pilar C. Nah, untuk yang pilar A sendiri dia belum blackout, jadi pilar B-nya ini sewarna dengan warna bodi, dan termasuk juga untuk pilar C-nya juga sewarna dengan warna bodi. Nah, kemudian kalau kita lihat handle pintunya ini menggunakan model tarik. Nah, kemudian kita bergeser ke untuk kaca spion dia menggunakan kaca filmnya ini GP F1 window film. Nah, kemudian kalau kita bergeser ke bagian atap, di bagian atap kita lihat ada anten yang sudah menggunakan model shark fin. Kemudian spoilernya, nah di sini spoilernya ini berbentuk model ducktail. Nah, kemudian untuk yang tipe X ini belum ada HMSL-nya. HMSL itu adalah lampu rem atau lampu stop yang biasanya ikut di spoiler. Nah, khusus untuk All New Xenia sekarang lampu HMSL-nya atau High Mount Stop Lamp-nya itu
tidak nempel di spoiler, tetapi dia nempel di kaca bagian dalam. Jadi dia nempelnya di kaca bagian dalam. Nah ini saya ulang, dia nempel di kaca bagian dalam, dia tidak nempel di spoiler. Ini untuk yang varian all new Xenia. Nah kemudian ada wiper belakang, kemudian ini disebut dengan lampu tail. Kalian bisa lihat ini adalah lampu tail. Nah kemudian lampu tailnya di sini juga belum ada backdoor garnish yang berwarna hitam. Jadi kemudian dia senada dengan warna bodi. Nah kalau yang ini logo Daihatsu berwarna chrome silver. Nah ini lampu tail kiri kanan. Nah kemudian untuk yang lampu belakang, pastinya lampu belakang ini menggunakan istilahnya rear combination. Kenapa rear combination? Karena ada beberapa kombinasi lampu. Nah di sini adalah lampu stopnya, yang di atas ini lampu stop, lampu rem. Lalu di sini yang kotak persegi panjang ini, kotak persegi panjang ini adalah lampu sein belok kiri kanan, dan yang di sebelah luarnya ini adalah lampu mundur. Nah kemudian di sini ada tulisan Xenia. Nah X-nya ini panjang Xenia. Lalu di sini adalah dudukan plat untuk plat belakang, dan kemudian di sini ada reflektor yang dilengkapi dengan garnish berwarna hitam. Keren. Nah lampu reflektor ini tujuannya untuk memastikan keberadaan kendaraan kita dari pengendara yang ada di posisi belakang kita. Nah ini tujuannya untuk lampu reflektor. Jadi termasuk bagian dari menjaga perlindungan keamanan. Kemudian untuk yang di sini ujung knalpotnya sudah dilengkapi dengan muffler cutter. Nah saya coba bantu tunjukkan. Nah yang ini di dalam, kalian bisa lihat ini adalah per spiral atau per keong untuk bagian belakangnya. Jadi sistem suspensi untuk belakang dia menggunakan torsion beam didukung dengan per keong. Nah kemudian untuk yang ban serep, nah ini ban serepnya kalian bisa lihat di sini. Ban serepnya ini velg standar, ban serepnya velg standar. Nah kemudian di sini ada tulisan X. Lalu di sini ada tulisan dual VVTi. Dual VVTi ini adalah jenis pengapian yang dipakai, variable valve timing intelligence. Nah kemudian saya buka untuk pintu belakang. Kalian lihat pintu belakang ini dia modelnya istilahnya model hatchback. Nah teman-teman, ini adalah pintu belakangnya model hatchback. Jadi dia buka ke atas, model hatchback buka ke atas. Nah sekarang kita lihat. Nah untuk buka ban serep, kalian tinggal lihat ada tulisan spare tire. Nah spare tire kalian angkat, lalu di sini adalah baut untuk menurunkan ban serepnya. Tinggal ambil kunci roda bersama-sama dengan engkol ada di dalam. Kemudian ini adalah ini namanya rear under box untuk tempat penyimpanan sendal, sepatu. Kemudian di sini ada towing untuk narik kendaraan. Kemudian di sini ada dongkrak pasangannya engkol. Nah ini disimpan bersama-sama dengan kunci roda tadi yang ada untuk kebutuhan spare tire tadi. Nah kemudian di sini ada semacam multi box di bagian belakang. Ini tempat-tempat penyimpanan. Nah kursi bagian belakang ini pada prinsipnya dilengkapi dengan headrest, sandaran kepala. Di bagian belakang ada 2. Kemudian seat belt. Nah ini seat belt belakang baris ketiga ada 2, baris kedua juga ada 2. Nah untuk yang kalian bisa lihat untuk yang tuas reclining ini saya tunjukkan. Tuas reclining ini untuk tipe X manual itu kita geser ke atas. Dia tidak sama dengan yang tipe R yang pakai tali di atas sandaran kursi. Nah dia pakai reclining. Nah, tuas recliningnya itu berbeda. Nah kemudian kalau yang ini adalah mode sofa yang saya buat simulasi dari kursi baris kedua ke baris ketiga. Jadi kalian bisa reclining di sini, bisa sandar, bisa rebah di sini, lalu kaki bisa mengarah ke baris keduanya. Nah untuk yang sofa mode pada prinsipnya tergantung kebutuhan kalian, mau kursi baris pertama driver ke baris kedua, atau baris pertama penumpang ke baris kedua, atau dari baris kedua tengah ke baris ketiga. Jadi itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah ini adalah ruang kabin dalam
untuk All New Xenia 13X manual. Luas, panjang muka ke belakang, lebar kiri kanan, dan berkesan tinggi bawah atas. Kemudian karena memang kalau kita lihat, kalian bisa lihat dulu kalau untuk yang Grand New Xenia itu, untuk yang model AC double blowernya itu ada semacam kayak gundukan di tengah. Nah kalau ini dia sudah rata, jadi kelihatannya view dalamnya itu lebih lapang, lebih plong, lebih lebar, jadi dia lebih rata. Makanya dia diistilahkan ini adalah flat AC double blower di baris kedua, flat AC double blower. Nah saya tutup untuk pintu baris untuk pintu belakang yang modelnya hatchback. Nah ini tampilan dari belakang. Kemudian saya bergeser ke sisi sebelah kiri. Ini adalah All New Xenia tampilan dari samping sebelah kiri. Nah kemudian saya maju ke area depan. Nah ini adalah tampilan All New Xenia 13X, kita ambil dari depan. Nah sekarang saya masuk ke bagian baris kedua. Baris keduanya ini, trim pada baris kedua, kalian bisa lihat ini dia berwarna hitam menggunakan hard plastik warna hitam Dove. Kemudian di sini ini adalah bottle cup holder, di bawah juga ada bottle cup holder. Kemudian di sini adalah pengunci kaca jendela untuk baris kedua. Lalu ini adalah pengunci pintu. Nah kalau kalian tanya, ini adalah pengunci pintu bagian dalam di baris kedua. Nah kalau yang ini inside door handle, jadi untuk buka pintu dari dalam. Nah kalau yang ini bisa juga untuk tempat penyimpanan. Ini adalah armrest atau sandaran tangan yang di sini belum ada lapisan, jadi masih menggunakan bahan plastik berwarna hitam Dove. Nah ini juga bisa untuk grip atau pegangan tangan kita untuk menarik pintu pada saat kita ingin menutup pintu ini. Nah kemudian yang ini kursi baris kedua ini kan 60-40. Nah saya pakai simulasinya yang di sebelah kanan yang 60-nya. Nah sekarang saya coba naikkan. Nah ini kemudian nah ini relnya panjang. Nah ini relnya panjang, sehingga salah satu kelebihan dari kursi baris kedua di All New Xenia ini, dia memiliki rel yang panjang, sehingga kita dengan mudah bisa menggunakan sofa mode yang menjadi tagline dari All New Xenia saat ini. Relnya yang panjang, salah satu keunggulan yang membuat kursi baris kedua ini menjadi gampang, mudah, dan fleksibel diatur sesuai dengan kebutuhan sofa mode kita. Nah untuk yang baris kedua ini istilahnya one touch tumble, jadi kita satu kali kita reclining, dia otomatis langsung double ya, nih one touch tumble. Nah kemudian di sini AC. Nah saya coba mulai dulu dari ini adalah assist grip. Nah yang ini assist grip model lipat, baris pertama penumpang, kedua kiri kanan. Lalu ini, nah kalau yang ini lampu kabin dalam. Kemudian ini, nah ini knob. Jadi ini adalah untuk mengatur kecepatan blower AC, double blower AC di baris kedua. Dia menggunakan model knob 1, 2, 3, ada 3 level kecepatan. Nah kemudian ini adalah kisi-kisi semburan udara, yang memang kalau saya lihat lebih ditujukan untuk baris ketiga, karena kalau untuk yang baris kedua kisi-kisi udaranya itu dari sini. Nah kemudian kalau kita lihat di sini, ini namanya molded headlining. Dia berwarna putih cerah, atau kalau ini bisa dibilang plafon atap, molded headlining. Nah kita bisa lihat dari sini. Nah ini gambaran depannya. Nah kemudian di sini belum ada masih kosong untuk yang multi box di belakang konsol box ini, belum ada port USB. Untuk tipe ini belum ada. Nah kemudian saya bergeser ke baris pertama. Nah untuk yang baris pertama ini, nah kalian bisa lihat
Nah, ini adalah model kunci untuk yang tipe 13X manual ini menggunakan keyless. Jadi ini ada 2 remote. Nah, kemudian saya tutup, ulang. Nah, kemudian untuk yang di sini, untuk yang outer door handle-nya ini dia menggunakan model tarik. Dia menggunakan model tarik, warnanya senada dengan warna bodi. Nah, saya bantu jelaskan sedikit. Salah satu fitur keamanan. Jadi ada fitur keamanan yang digunakan oleh All New Xenia 13X manual. Fitur keamanan yang disematkan pada All New Xenia 13X manual ini yang pertama itu adalah ABS, anti lock brake system. Ini tujuannya adalah namanya anti lock brake system. Jadi untuk menghindari roda itu terkunci saat kita melakukan pengereman mendadak. Nah, kemudian yang kedua adalah EBD, Electronic Brake Force Distribution. Nah, tujuannya di sini adalah sebaran gaya pengereman itu benar-benar diatur oleh sistem EBD-nya. Jadi pada setiap situasi beban ban itu berbeda-beda. Nah, fungsi EBD di sini akan membantu pengereman itu bisa menjadi lebih optimal. Di mana beban yang berat, maka otomatis secara sistem kerja EBD dia akan mengirimkan gaya pengereman ke beban yang berat tadi. Nah, kemudian pastinya dia udah menggunakan dual SR airbag. Nah, kemudian untuk airbag pada pengemudi dan airbag untuk penumpang. Nah, di sini ada yang istilah side impact beam. Side impact beam. Jadi ada plat baja kiri kanan yang ditanam di kedua sisi pintu kiri kanan. Di sini juga ada. Nah, ini ada side impact beam. Jadi tujuannya side impact beam ini atau plat baja yang ditanam di pintu 1, pintu 2 kiri kanan itu tujuannya adalah untuk membantu atau mengurangi jika terjadi benturan atau tabrakan dari samping untuk pengemudi, penumpang depan, dan penumpang baris kedua. Nah, sekarang kita masuk di sini. Nah, ini ada selain itu juga ini dilengkapi dengan jam protection, window jam protection. Nah, saya coba bantu apa arti dari window jam protectionnya ini. Nah, ini kalau misal contoh, ini saya kalian bisa lihat, ini saya ini adalah ini full ke atas. Nah, kalau nanti saya taruh tangan saya, ini adalah window jam protection. Ini saya taruh. Nah, dia akan turun sendiri. Saya ulang ya, ini saya ulang. Ya. Nah, jadi kalau misal, nah ini kacanya turun kembali. Nah, ini adalah salah satu fitur yang keamanan yang dilengkapi pada All New Xenia. Semua All New Xenia, semua tipenya itu menggunakan window jam protection. Nah, sekarang kita masuk di sini. Nah, ini adalah ini untuk door trim atau panel dalam pintu driver. Nah, ini menggunakan hard plastik berwarna hitam. Kemudian ini adalah central door lock-nya. Ini adalah bukaan pintu dari dalam. Kemudian ini adalah armrest-nya. Kemudian di sini ada nah yang ini ada electric mirror. Nah, yang ini ada electric mirror. Nah, kemudian di sini pengunci untuk kaca jendela. Kemudian ini untuk tuas switch untuk panel power window baris kedua, ini baris pertama. Kemudian ini adalah untuk tempat-tempat penyimpanan, ini armrestnya. Kemudian di sini bottle cup holder. Nah, yang ini di bawah adalah bottle cup holder. Lalu di sini ini adalah cup holder kisi-kisi AC. Lalu di sini ini adalah kemudian dashboardnya ini menggunakan bahan hard plastik berwarna hitam doff lembut. Kemudian di sini adalah ini multi tray penyimpanan terbuka, namanya multi tray. Kemudian yang ini
Ini adalah cup holder with full. Kemudian ini adalah kisi-kisi AC. Lalu di sini kisi-kisi AC juga pas dibawa dari audio yang audionya ini udah desain floating atau mengambang. Dia head unitnya menggunakan layar 7 inch. Nah, ini bisa ini sudah disupport dengan auto Android, Apple CarPlay, dan kemudian kalau kalian mau nyambung smartphone-nya ini bisa menggunakan kabel USB. Kalau kalian mau sambung Bluetooth-nya tinggal masuk di menu, lalu geser, ada telepon. Nah, tinggal kalian masukkan di pencarian Bluetooth-nya, nama Bluetooth-nya ini Xenia. Kemudian kita lihat di sini nih lampu hazard. Nah, lampu hazard atau lampu flasher. Nah, kemudian ini adalah untuk AC-nya. Nah, ini di sini ada smartphone. Nah, smartphone pocket. Ini smartphone pocket. Nah, kemudian ini adalah konsol box. Yang ini konsol box atau laci. Nah, coba saya nyalakan mesinnya. Nah, ini kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat. Ini indikator, kalau yang warna biru ini adalah indikator untuk temperatur, Nah, kalau yang ini indikator untuk level bahan bakar. Kalau kalian udah isi bahan bakarnya nanti otomatis ini akan mati. Nah, sekarang kita lihat apa-apa saja yang bisa kita lihat dari sini. Nah, ini saya coba. Nah, ini kalau kita lihat, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan CFC. Nah, ini ada tulisan CFC. Ini adalah untuk mengukur konsumsi bahan bakar. Jadi current fuel consumption, CFC, current fuel consumption. Lalu di sini ada AVG. Nah, ini rata-rata konsumsi bahan bakar. Kemudian di sini adalah range, misalkan kita jadi sisa bahan bakar yang ada dalam tangki BBM kita, atau misal kita ngisi 150.000. Nah, pada saat kita udah isi 150.000, kita mau tahu berapa sih jarak yang kira-kira bisa ditempuh dengan bahan bakar yang barusan kita isi 150.000 tadi. Nah, kemudian ini ada tulisan range-nya. Lalu di sini ada E, empty, dan F itu full atau full. Nah, kemudian sini ada trip meter, odometer. Nah, kalau yang ini adalah speedometernya untuk kecepatan 0, 20, 40, 80, 100, 120. Kemudian di sini adalah RPM atau takonya. Nah, ini kalau kita gas dia naik nih. Nah, ini dia naik. Nah, ini RPM-nya. Nah, kemudian ini untuk tuas lampu LED, dan kalau yang ini tuas untuk wiper, dan untuk setirnya sendiri, steering wheelnya ini dia menggunakan 3 spoke, 1 spoke, 2 spoke, kemudian 3 spoke. Nah, di steering wheelnya belum ada steering switchnya, belum ada steering switch untuk audionya. Nah, jadi masih kosong. Nah, ini adalah airbag untuk pengemudi. Lalu nyambung dengan kemudian ini klaksonnya. Lalu di sini untuk AC. Nah, kita on kan AC dengan menggunakan ini tombol kipas. Nah, naikkan. Kemudian ini temperaturnya, kalian bisa naikkan temperatur yang warna biru. Usahakan pada saat kalian nyalain AC, usahakan lampu yang kuning stabilo ini nyala, karena kalau tidak ini artinya kompresor AC itu yang keluar itu hanya angin, tapi kalau udah nyala berarti angin dan udara sejuknya keluar. Nah, kalau kalian misal mau mempercepat mobil ini cepat dingin, kalian bisa ambil max, jadi bisa lebih cepat sih dinginnya kalau pakai yang ini. Nah, saya off kan lagi. Nah, ini ada panah mobil. Nah, panah mobil ini kalian harus paham betul bahwa ketika dia nyala itu artinya udara dalam aja yang berputar. Kalau kalian aktifkan AC lalu ini nyala, maka udara resirkulasi udara dalam yang nyala. Tapi kalau ini mati, maka otomatis udara luar akan masuk. Nah, ini transmisinya 5 kecepatan maju, kemudian sini adalah tempat cup holdernya. Lalu
Di sini. Nah, ini untuk rem tangannya. Di sini ada power outletnya. Ini untuk console box armrestnya. Nah, ini gambaran review singkat mengenai all new Xenia 13X MT manual. Nah, jika kalian menyukai video ini dan menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa, jangan ragu untuk menitipkan subscribe-nya dan klik jempol like-nya agar channel ini bisa berkembang di kemudian hari. Gunawan Otomotif selalu ada untuk kalian semua. Adios, sampai berjumpa lagi di review-review selanjutnya.